Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Zelfa Dintama, NRB 501320106, Rancangan Arsitektur 1 kelas I. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil saya dalam evaluasi 2. Untuk yang pertama ini saya menganalisis lebih lanjut mengenai kebutuhan fungsional ruang, mengenai aktivitasnya, lalu jumlah pengguna, dan psikologi pengguna. Lalu saya juga mendata mengenai standar mengenai ukuran manusia dan pergerakan manusia dan standar-standar mengenai ruang dan kendaraan. Selanjutnya saya menganalisis mengenai pattern dari yang pertama ini dari Metric Handbook Planning and Design Data, yang mana penghuni dari hunian ini ya 5 orang. Jumlah penghuni ini sama dengan jumlah yang ada dalam rencana perancangan saya ini. Dari yang pertama ini, ruangan terbagi menjadi 2 bagian seperti ini, sementara pada presiden saya yang kedua adalah personal house, ruangan lebih terbagi menjadi kotak-kotak seperti ini, sebanyak 9 yang bentuk persegi. Selanjutnya mengenai hubungan antar ruang, di sini saya menganalisis lebih lanjut yang terbagi menjadi hubungan antar ruang, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Selanjutnya mengenai bubble diagram, di sini entrance, yang mana entrance ini bisa mengakses dari butik dan garasi, lalu dari entrance bisa mengakses amphitheater, lalu menuju foyer, dari foyer langsung bisa menuju ruang tamu, inner courtyard, dari inner courtyard ini bisa mengakses ruang tidur tamu dan toilet. Lalu bisa selanjutnya mengakses ke ruang keluarga. Dari ruang keluarga ini bisa mengakses ke ruang tidur utama. Ruang tidur utama ini dalamnya terdapat walk-in closet dan kamar mandi utama. Lalu dari ruang keluarga bisa mengakses ke taman belakang, lalu ruang cuci, lalu ada ruang makan dan dapur. Lalu dari dapur ini juga bisa mengakses ke garasi. Selanjutnya dari ruang keluarga ini bisa mengakses ke tangga untuk menuju ke lantai 2. Karena dari tangga langsung bisa mengakses ke ruang keluarga. Di ruang keluarga bisa mengakses ke study room, toilet, pantry, musola, bedroom, kamar tidur 1, 2, dan 3. Ini mengenai lahan yang saya gunakan. Area lahan sebesar 15 meter kali 20 meter, dengan luasnya adalah 300 meter persegi. Dengan view di bagian depannya terdapat lapangan. Di depan ini terdapat jalan ikan Tombol 3 dan terdapat jalan kecil. Lalu GSB dari lahan ini adalah 2 meter. KDB-nya adalah maksimal 80% dan KLB-nya maksimal 1,6, sehingga KDB luas lantai dasar bangunan maksimal adalah 240 meter persegi, serta luas total bangunan maksimal adalah 480 meter persegi. Konsep dalam perancangan saya ini adalah hunian yang nyaman, yang mana dengan konsep yaitu open plan. Hunian nyaman ini dapat digunakan sebagai rumah tinggal, lalu bisa mendatangkan income dari bisnis butik dari klien, lalu sebagai hunian yang tanggap COVID. Selanjutnya saya melakukan iterasi mengenai desain saya. Yang pertama ada desain pertama ini, bisa dilihat dari lantai satunya, di sini terdapat kekurangannya, yaitu akses antar ruangnya yang dirasa cukup jauh, kurang efektif, serta terdapat area-area yang kurang fungsional. Selanjutnya berikut ada desain 2-nya. Di sini terdapat kurangan, yaitu ruang keluarga di lantai 2 ini kurang menyatukan dari ruang-ruang yang lainnya, sehingga ditakutkan ruang keluarga ini kurang berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya di desain 3 ini, pada lantai pertama ini dirasa sudah cukup efektif, dengan ruang keluarga yang berada di tengah, dapat
mengakses melihat mengenai fascia dan taman belakang. Lalu di lantai 2-nya juga sudah cukup baik menurut saya, bisa menggabungkan mengenai ruang keluarga. Ruang keluarga ini bisa menggabungkan dari kamar tidur 1, 2, dan 3, serta akses ke musola, kamar mandi, ruang wudhu yang sudah cukup baik. Nah, di sini saya membuat final lebih detailnya mengenai lantai 1. Jadi ini ketika penghuni masuk, ini melalui tangga seperti ini, dapat 4 tangga, lalu di sini terdapat amphitheater, lalu menuju ke teras, dari teras ini bisa mengakses ke butik, lalu masuk ke foyer, lalu bisa menuju ke ruang tamu. Dari foyer ini langsung bisa mengakses pemandangan ke fascia, yang mana di fascia ini terdapat pohon. Lalu di sini dekat ruang tamu terdapat ruang tidur tamu dan kamar mandi. Lalu terdapat di sini belok kanan terdapat ruang tidur utama, dalamnya terdapat ruang kloset dan kamar mandi utama. Lalu di sini terdapat ruang keluarga, ruang dapur, ruang makan, dan di sini terdapat tangga untuk menuju ke lantai 2. Dan di sini terdapat ruang cuci. Yang mana di bagian kanan ini terdapat ruang jemur, taman belakang, dan karpet. Untuk di lantai 2-nya, jadi ketika ada di lantai 1 tadi melewati tangga ini, lalu langsung bisa mengakses ke ruang keluarga. Di sini terdapat void yang dapat menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Di sini terdapat ruang tidur 1, 2, dan 3. Di sini terdapat sudut ruang belajar. Di sini terdapat fascia. Jadi di sini ada musola, yang mana dari musola ini bisa mengakses ke fascia, dan ruang tidur juga bisa mengakses ke fascia. Lalu di sini ada ruang wudhu berdekatan dengan musola dan terdapat kamar mandi juga. Di sini terdapat ruang yang dapat difungsikan sebagai ruang senam, yang mana view dari ruang senam dan ruang keluarga ini adalah lapangan yang berada di arah depan. Berikut ada DNA atap ini menggunakan atap perisai, yang mana bagian tengahnya ini ada skylight yang mana dapat meneruskan cahaya ke void hingga lantai 2 dan lantai 1, serta dapat melakukan sirkulasi udara. Dan untuk atap pada sisi tangga ini menggunakan glass block, yang mana sehingga agar kuat ini menggunakan struktur besi pada bagian dalamnya. Berikut adalah tampak dari rancangan hunian saya. Yang pertama ini di ruang tampak depannya. Di sini tampak ada butik, ada entrance-nya, dan di sini ada tampak dari sisi tangga. Lalu ini ada tampak kanan bangunan dan tampak kirinya. Untuk sirkulasi udara, jadi ini pada lantai 1 terdapat bukaan dari entrance-nya, udara langsung melakukan cross ventilation ke arah fascia, serta langsung dapat mengalir ke atas sehingga udara panas dapat keluar. Lalu pada lantai 2-nya ini terdapat bukaan yang cukup besar daripada area ruang keluarga, dan terdapat skylight yang menghubungkan void tadi, sehingga udara dari lantai 1 maupun lantai 2 langsung dapat menuju ke skylight untuk udara panasnya itu dapat keluar. Pada sisi tangga ini terdapat bukaan jendela, yang mana udara dapat melakukan cross ventilation. Dan ini adalah posisi titik dari void. Selanjutnya perspektif, di sini terdapat ruang tamu, yang mana dari ruang tamu ini dapat mengakses pemandangan dari fascia. Lalu terdapat ruang keluarga. Ruang keluarga ini terdapat perbedaan level, yaitu 45 cm, sehingga untuk ke bawah, untuk menuju ke ruang keluarga ini melalui tangga 3 tangga. Dan di tengahnya terdapat meja, dan desain dari ruang keluarga ini sedikit lebih rendah, sehingga memungkinkan untuk lesehan seperti itu. Di tengahnya terdapat meja yang dapat dibuat untuk anak
dari klien untuk belajar. Nah, selanjutnya ini adalah dapur, dapat island desk-nya. Lalu di sini dapat kaca untuk mengakses ke taman depan. Lalu di sini ada kamar tidur 1. Di sini menggunakan jendela pivot sehingga bukaan dapat disesuaikan dari pergerakan matahari. Sama juga pada ruang tamu. Lalu di sini terdapat ruang makan, yang mana view dari ruang makan ini adalah pemandangan dari taman belakang. Nah, di sini tampak dari perspektifnya. Di sini terdapat tokonya, lalu di sini terdapat balkon yang dapat pemandangannya adalah ke arah lapangan. Berikutnya juga, lalu pada bagian sisi kiri ini terdapat space yang dapat digunakan untuk bersantai dan menikmati pemandangan ke arah lapangan tanpa harus terus untuk naik tangga ke lantai 2. Berikut ini tampak dari kanannya, banyak menggunakan jendela pivot. Lalu di sini pada sisi belakangnya, jadi ini adalah area untuk dari ruang makan tadi. Jadi di sini ada taman belakangnya, dan di sisi kanan ini terdapat ruang cuci dan ruang jemur, dan di sebelah kiri bagian depan ini terdapat carport. Saya juga dalam perancangan ini menerapkan dari VSA dan HSA. Jadi VSA pada pukul 10 adalah 70 derajat, sementara pada pukul 3 sore adalah 35 derajat, sehingga yang diambil yang paling besar adalah 70 derajat. Lalu pada HSA, pukul 10 adalah 70 derajat, serta pada pukul 3 adalah 45 derajat, sehingga diambil yang paling besar adalah 70 derajat. Nah, berikut pengaplikasiannya. Berikut pada HSA. Jadi, pada penggunaan kaca jendela pivot, sinar matahari dapat dikondisikan sehingga tidak terlalu memberikan energi panas pada ruangan. Serta berikut dari penerapan dari VSA. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.